Semua sebuah kehormatan bagi kami berdua dalam membuat vlog ini untuk kalian tonton. Vlog ini akan menjelaskan beberapa hal berhubungan dengan pemahaman lintas budaya. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama kami. Saya adalah Armanda Mikael Taralandu dengan NIM 2134007 dan teman saya. Dan saya Siti Wahyuni dengan NIM 2134005. Itu adalah perkenalan singkat dari kami berdua. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan sebuah video yang berhubungan atau mempunyai keterkaitan yang dapat menjelaskan tentang pemahaman lintas budaya itu sendiri. Jadi, yuk jangan kemana-mana, saksikan terus ya. Kita akan masuk tentang pemahaman lintas budaya. Apa sih pemahaman lintas budaya itu? Secara umum, pemahaman lintas budaya mengacu pada kemampuan dasar orang-orang dalam kehidupan sosial maupun bisnis mereka untuk mengenali, menginterpretasi, dan bereaksi dengan benar terhadap orang atau kejadian atau situasi yang terbuka atau berpotensi menyebabkan kesalahpahaman karena perbedaan budaya tersebut. Atau dengan kata sederhananya, mampu memahami suatu perbedaan budaya sehingga kita dapat mengontrol perilaku dalam berinteraksi ataupun berkomunikasi. Ada beberapa kasus yang berhubungan dengan lintas budaya dalam film Hotel Mumbai. Banyak hal yang dapat kita pelajari dalam memahami lintas budaya. Contohnya seperti konflik budaya. Film ini menggambarkan konflik yang timbul antara kelompok teroris Pakistan dengan staf dan tamu hotel Taj Mahal di Mumbai, India. Konflik ini mencerminkan ketegangan politik dan budaya antara India dan Pakistan, yang merupakan dua negara dengan sejarah yang rumit dan hubungan yang tegang. Melalui konflik ini, penonton dapat melihat bagaimana perbedaan budaya, agama, dan pandangan dunia dapat mempengaruhi hubungan antar individu dan kelompok. Dan yang kedua, ada kolaborasi dan persatuan. Meskipun film ini menggambarkan ketegangan antara kelompok teroris dan orang-orang di hotel, film ini juga menyoroti kolaborasi dan persatuan di tengah krisis. Staf hotel dari berbagai latar belakang budaya dan agama bekerja sama untuk melindungi tamu-tamu mereka dan bertahan dalam situasi yang mengerikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, perbedaan budaya dapat diatasi oleh kerjasama dan persatuan. Adalah perbedaan nilai dan etika. Film ini menggambarkan perbedaan nilai dan etika yang ada di antara kelompok teroris dan orang-orang di hotel. Teroris menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Sedangkan staf hotel dan tamu-tamu berusaha melindungi dan menyelamatkan satu sama lain tanpa melibatkan kekerasan. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam pandangan dunia, kepercayaan, dan nilai-nilai budaya yang dapat mempengaruhi tindakan individu dalam situasi sulit. Dan yang keempat adalah persepsi dan stereotip. Film ini menyoroti pentingnya tidak memperkuat stereotip dan persepsi negatif terhadap kelompok budaya tertentu. Beberapa karakter dalam film ini memiliki stereotip atau prasangka terhadap orang-orang dari budaya tertentu. Tetapi, dalam situasi krisis, mereka belajar untuk melihat individu secara lebih holistik dan melampaui stereotip tersebut. Kita akan masuk dalam pemahaman lintas budaya yang terdapat dalam film The Hotel Mumbai. Nah, kita akan mengetahui nih apa aja pemahaman lintas budaya yang ada dalam film The Hotel Mumbai tersebut. Pastinya yang pertama adalah prejudice, yang dimana prejudice sendiri memiliki arti prasangka atau memiliki rasa curiga. Nah, dalam film The Hotel Mumbai tersebut memperlihatkan adanya prasangka atau kecurigaan terhadap kaum muslim, non-kaum muslim, khususnya, yang dimana 10 anak teroris itu yang dihasut itu menganggap bahwa semua yang agama non-muslim itu dianggap kafir. Bahkan agama-agama yang tinggal bersama mereka pun dianggap kafir di Hotel Mumbai tersebut, di mana mereka tinggalnya di India. Nah, selain itu ternyata ada juga loh rasa prasangka atau prejudice di mana yang dilakukan oleh kaum non muslim, khususnya dalam film tersebut. Ketika kalian nonton, ada seorang wanita tua di mana dia adalah kaum atau memiliki kebangsaan Inggris. Nah, dalam film tersebut tergambar bahwa ketakutannya itu mempengaruhi pola pikirnya, di mana dia melihat sekelilingnya itu yang dimana ketika dia mendengar seorang wanita yang sedang menelpon ibunya itu berbicara dalam bahasa yang asing, dia berpikir bahwa sepertinya wanita ini memiliki hubungannya dengan teroris tersebut sebab bahasanya mirip, karena dia sedikit tahu tentang bahasa-bahasa tersebut atau pernah mendengarnya.
dia memiliki prasangka buruk dan dia menuduh wanita ini sehingga akhirnya menimbulkan sedikit konflik. Tapi konflik itu diredakan oleh staf hotel tersebut. Nah, setelah konflik itu diredakan oleh staf hotel tersebut, ternyata wanita tersebut juga memiliki rasa curiga atau prasangka terhadap kaum non muslim lainnya, yaitu khususnya kaum Sikh, di mana terlihat bahwa seorang staf pelayan yang memiliki agama Sikh itu memiliki ciri-ciri memakai kurban atau topi yang dililit di sini ada kain gitu, kemudian janggut dan kumisnya itu juga lumayan rimbun ya, jadi dia dianggap sebagai teroris gitu loh. Nah, tapi sang staf hotel ini berusaha untuk memberanikan diri pergi ke wanita tersebut untuk mengatakan bahwa saya bukan teroris. Dia mulai menunjukkan adanya sisi mulai dari sisi keluarganya, tentang agamanya, bahkan dia mengatakan bahwa jika kamu tidak nyaman dengan penampilan saya seperti ini, saya bisa melakukan perubahan dengan membuka topinya. Tapi karena wanita tersebut merasa sudah mulai percaya dan rasa nyaman, akhirnya dia mengatakan tidak. Yang kedua, dalam pemahaman lintas budaya yang terdapat dalam film The Hotel Mumbai, yaitu ethnocentrism. Nilai ini berfokus pada keheranan budaya yang dimiliki, dipercaya dan dianggap benar oleh kaum teroris tersebut, sehingga membunuh para kaum yang memiliki perbedaan budaya dan agama yang berbeda. Hal ini terlihat jelas bahwa mereka membunuh semua orang yang ditemuinya dengan tidak melihat apakah mereka bersalah atau tidak, serta menganggap bahwa mereka melakukan hal yang sudah sesuai dengan perintah Allah dalam Muslim. Dan pada suatu bagian dalam film tersebut terlihat bahwa seorang wanita yang bernama Kashani yang akan ditembak dengan tujuan memusnahkan para orang asing yang dianggap kafir tersebut terhenti dikarenakan membaca sebuah doa atau berzikir, sehingga dia tidak jadi ditembak. Selain itu, dalam film ini beberapa tamu hotel memiliki sikap etnosentris terhadap pekerja migran atau staf hotel dengan latar belakang budaya yang berbeda. Mereka mungkin menunjukkan perilaku merendahkan atau perilaku tidak adil terhadap mereka karena perbedaan budaya atau status sosial mereka. Misalnya, ada adegan di mana seorang tamu hotel mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap salah satu staf karena latar belakang budaya atau pekerjaannya. Akan masuk dalam penghalang yang ketiga, ya, dalam pemahaman lintas budaya yang terdapat dalam film The Hotel Mumbai tersebut. Nah, apa sih? Yaitu ialah kultur relativism yang mengacu pada penolakan di mana tidak adanya suatu agama atau budaya yang dianggap benar. Dalam film tersebut terlihat dengan jelas adanya kultur relativism di mana para pegawai bersedia menerima perbedaan budaya yang berbeda. Penghalang yang terakhir dalam pemahaman lintas budaya yang terdapat dalam film The Hotel Mumbai yaitu culture shock. Perihal culture shock sendiri sangat terlihat jelas dalam film ini, di mana saat seorang pria yang merupakan suami dari Kashani, yaitu wanita yang selamat dari penembakan, memesan makanan yaitu sebuah daging sapi pada seorang pelayan yang sebenarnya hewan tersebut dianggap suci di India. Selain itu, adanya kebiasaan orang barat yang dibawa ke hotel tersebut yang dimana terlihat adanya minuman keras yang disediakan dan penggunaan bahasa yang disesuaikan oleh para pelayan hotel yang sangat terlihat aksen Indianya. Kesimpulannya, dalam film tersebut banyak yang kita pelajari dan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari melalui konteks pemahaman lintas budaya. Selain dalam pemahaman lintas budaya yang mencakup 4 hal di atas, ada juga sebuah konteks yang berada di luar, yaitu terdapat saling percaya dan menghormati antara satu budaya dengan budaya lain dan mampu saling menerima perbedaan yang ada. Nah, kemudian ada nilai-nilai itu yang dapat diambil dalam film The Hotel Mumbai tersebut, di mana adanya sikap saling menerima setiap perbedaan yang ada dan tidak selalu memandang buruk setiap perbedaan melalui sudut pandang kita. Yaitu yang pertama adanya keberanian dan ketahanan, solidaritas dan persatuan, dan rasa pengorbanan dan empati. Dalam film tersebut sangat menggambarkan adanya rasa solidaritas, di mana adanya persatuan antara perbedaan antara agama, latar belakang yang berbeda, bangsa yang berbeda, suku ras yang berbeda, tapi mereka tetap saling menyatu dan saling mengayomi satu dan lainnya. Itu yang seharusnya ada dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana kita tidak memandang bahwa agama kita benar ataupun menganggap bahwa
pendapat kita itu lebih baik dari pendapat yang lain, atau mungkin kita sering mencurigai orang-orang padahal kita tidak mempunyai bukti yang betul. Nah, baiknya bahwa kita tidak terlalu memusingkan tentang adanya perbedaan, tentang adanya sikap saling apa itu namanya, rasis atau mungkin hal-hal yang lainnya. Itu kita mending hilangkan aja. Mungkin ada lagi ya. Udah itu aja. Oke teman-teman, sekian dari video kami. Kami harap kalian dapat memahami dan dapat mengimplementasikan materi yang telah kami jelaskan berdua ini. Dan satu hal lagi ya, ingat, penghalang itu selalu ada di mana-mana. Tapi bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita menanggapinya, itu adalah hal terpenting untuk kita saling menjaga dan saling memberikan rasa nyaman antara satu sama lainnya. Oke, saya Armanda Michael Terlandu dan teman saya Siti Wahyuni. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Thank you ya.